Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 1-10 dengan judul perikop saling membantulah kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran di dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 9 ditekankan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, saudara, kekristenan itu identik dengan kasih, saudara. Tetapi kasih yang bagaimana? Kasih tentu saja kasih yang seperti dengan cara Tuhan, yaitu kekasih itu merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi kita. Sebab mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan perkataan semata, saudara. Perwujudan nyata dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik yang dilakukan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Karena kita telah diselamatkan dan mengalami kasih dari Tuhan, maka kita juga wajib berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari keselamatan itu sendiri, saudara. Pada hakikatnya, berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukannya. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar tentu saja mempunyai dampak yang positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi setiap orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Banyak orang dunia yang tidak paham, saudara, dengan kekristenan, bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup daripada orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan, yang egois, dan orang Kristen seringkali tidak punya kepedulian. Berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik kita? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus-menerus, saudara, bukan hanya sesekali atau musiman. Janganlah jemu-jemu menunjuk kepada sesuatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Tentu saja kepada setiap orang yang di dalam situasi dan kondisi apapun juga, kepada semua orang yang memerlukan pertolongan, kepada siapa saja yang membutuhkan kebaikan kita. Saudara, jangan tunda-tunda waktu dan menjadi kendor di dalam berbuat baik. Sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Seperti seorang petani, saudara, yang sudah menabur benih dan ia tidak dengan serta-merta berhenti bekerja. Tetapi petani itu terus mengupayakan agar benih yang ditabur terus bertumbuh dengan baik sehingga waktunya untuk menuai pun tiba.
Saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, mengingatkan kepada kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Oleh karena itu saudara, marilah jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara, sekali lagi ingin saya katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.